Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Acer Predator Helios 300, laptop gaming yang spesifikasinya itu paling sweet spot, paling PW. Dia ini nggak terlalu basic, nggak kelihatan ada bagian yang kualitasnya diturunin buat neken harga. Tapi laptop ini juga nggak bisa dibilang punya spek yang tinggi banget, yang overkill, yang cuma bisa dibeli pakai dompet sultan. Enggak kayak gitu. Semuanya serba pas di Helios 300 ini. Kayak aman gitu buat kebanyakan orang. Contoh paling simpelnya, laptop ini udah pakai Intel Core i7 generasi ke-10 punya, i7 10750H dengan frekuensi 5 GHz turbo, 6 core dan 12 thread. Aman banget buat dipakai editing, multitasking, dan tentu aja gaming. Apalagi prosesor level atas dari Intel ini juga dikombinasiin sama GPU Nvidia RTX 2060 6GB GDDR6. Jadi aman buat ngejalanin game apapun dengan lancar. Koneksinya juga aman karena modul Wi-Fi-nya udah pakai Intel Wi-Fi 6. Kalau pengen spek yang lebih tinggi lagi, ada juga varian Helios 300 dengan RTX 2070 dan monitor 240Hz. Agustus nanti bakal mulai dijual. Game enteng level One Piece Pirates Warrior 4 tentu aja udah aman banget ya. 60 FPS mah gampang lah ya, konstan. Kalau kita tinggiin dikit level gamenya ke Shadow of the Tomb Raider, di settingan paling tinggi yang highest punya 70-80 FPS pun udah aman. Kalau kita turunin settingannya ke high malah bisa 80-90 FPS. No problem. Buat game yang paling berat yang saya mainin itu Borderlands 3. Dia bisa dapetin kurang lebih 60 FPS di settingan medium. Sementara di CSGO kisaran FPS-nya antara 120 itu yang paling rendah, sampai 150-an FPS yang paling tinggi di settingan high. Cukup banget buat maksimalin refresh rate layarnya yang udah 144Hz dan response time-nya 3 millisecond. Kok kebiasaan kalau habis mati langsung reload. Oh ya, ada catatan penting. Angka FPS yang kita lihat tadi dihasilin dari sistem bawaan yang pakai satu keping RAM doang ya, 8GB single channel. Jadi kalau misalnya Anda pengen dapetin FPS yang lebih tinggi lagi, bisa 10-15% bahkan lebih, tinggal tambahin satu keping RAM lagi biar laptop ini jadi dual channel. Misalnya Anda pengen nambahin storage-nya juga bisa banget. Bawaannya itu kita udah dikasih SSD M.2 NVMe yang 512GB. Yang kecepatannya udah kenceng banget, bacanya bisa tembus 3000 MB per detik. Kalau 512GB dirasa kurang cukup, karena game AAA sekarang aja bisa 50GB lebih, kita ada dikasih satu slot SATA 2,5 inci dan satu slot M.2 NVMe. Masih soal bagian dalam, laptop ini pakai sistem pendingin 2 kipas yang salah satunya kipas 3D Aeroblade generasi keempat punya Acer, dan itu dikombinasiin sama 3 heat pipe. Hasilnya tadi saya udah bilang ya, kalau main game di laptop ini nggak kerasa panas, soalnya posisi pendinginnya kerasa pas aja. Pas lagi main, tombol WASD-nya kerasa adem banget, nggak sampai 40 derajat. Bagian yang agak hangat ada di area yang jarang disentuh kayak O, K, L, titik 2, itu sekitar 45 derajat. Kalau misalnya mau lebih dingin lagi, kita bisa sih pakai mode turbo buat maksimalin putaran kipas. Kita tinggal tekan aja tombol khususnya, tapi suara kipas yang dihasilin lumayan kenceng karena maksimal, jadi saya jarang pakai. Main game tadi pun udah aman walaupun nggak pakai mode turbo.
Jadi dari speknya, mesinnya gitu, bawaan Acer Predator Helios 300 udah oke dengan ruang upgrade yang lumayan banyak. Kalau dari desainnya sendiri, ini laptop kelihatan gaming banget sih. Ada logo Predator yang bisa nyala. Ini dia nyesuaiin sama brightness layar. Jadi ini saya lagi turunin brightness, dia bakal agak redup. Kalau saya naikin brightness, dia agak tinggi. Sementara kalau aksen yang 2 garis di sini, dia nggak ada lampunya. Ini gaming banget sih. Covernya ini kebuat dari metal ya, sama kayak sasis di dalamnya juga. Bodinya ini kebuat dari metal juga, bikin build quality dari laptop ini kerasa solid. Beratnya sendiri nggak berlebihan, sekitar 2,2 kilo. Standar laptop gaming lah. Layout keyboardnya juga nunjukin kalau Helios 300 ini laptop yang gaming banget. 4 tombol keramat buat para gamer FPS, yaitu tombol WASD. Dikasih aksen warna biru, terus bagian arrow key yang ukurannya gede juga dikasih aksen warna biru. Sama di sebelah tombol numlock-nya ada tombol shortcut buat masuk ke Predator Sense. Di dalam Predator Sense ini kita bisa sekalian ngatur warna backlit si keyboard yang kebagi dalam 4 zona. Selain itu kita juga bisa ngatur kecepatan kipas secara manual, terus nge-overclock system sama monitoring suhu. Lumayan buat bikin hidup lebih simple. Bagian yang saya agak aneh dari keyboard laptop ini cuma posisi tombol delete-nya aja, yang nggak ada di pojok kanan atas. Dia agak kegeser sedikit sama home. Ini baru kali ini sih saya lihat, jadi pas saya mau ngapus huruf ke depan, rasanya harus lebih hati-hati biar nggak kepencet home. Sama waktu ngetik di laptop ini juga harus agak dibiasain dulu pas baru mulai pakai, soalnya tombol-tombolnya agak berat. Pas pertama kali saya mulai ngetik pakai laptop ini, tiap 10 kata mungkin ada yang kelewat 1 huruf, karena saya nekennya itu kebiasaannya agak ngambang. Sekarang sih saya udah biasa buat nekennya dengan lebih mantep. Jadi di laptop ini nekennya nggak boleh setengah-setengah. Buat layarnya sendiri, Acer Predator Helios 300 punya ukuran 15,6 inci. Itu resolusinya Full HD, panelnya IPS dengan sRGB 98%, refresh rate-nya 144 Hz, dan response time 3 millisecond. Udah cakep buat kita yang siangnya itu punya kerjaan ngedit foto atau video karena warna layarnya akurat, dan malamnya jadi gamer kompetitif karena layarnya udah 144 Hz. Atau sebaliknya ya, mau siang main, malam ngedit juga ya terserah karena editor itu biasanya begadang mulu atau mahasiswa desain. Ya, jadi keinget masa lalu lah ya. Lanjut, soal kelengkapan portnya. Di sebelah kanan Helios 300 ini ada mini display port 1.4, terus ada HDMI 2.0, terus ada USB Type-A 3.2 Gen 2 yang sifatnya ini always on ya, bisa dipakai buat ngecas walaupun laptopnya lagi mati. Dan ada USB Type-C 3.2 Gen 2. Di sebelah kirinya ada Kensington lock, ada port Ethernet, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, dan combo jack. Sementara buat lubang powernya sendiri diisiin dia ada di bagian belakang ya. Ini lumayan buat bikin meja kelihatan lebih rapi dari depan. Soalnya kan kalau laptop gaming itu biasanya nggak bakal lepas dari yang namanya colokan. Nggak banyak yang bisa saya ceritain dari Helios 300 ini. Soalnya dia tipe produk yang aman banget sih, nggak ada kekurangan fatal yang harus saya kasih tahu. Kayak laptop entry level yang sebelum-sebelumnya pernah kita review kan, biasanya saya ada kasih peringatan dulu, biar Anda harus mikir 2 kali soal bagian tertentu, karena agak dikurangin gitu. Kalau di sini nggak ada. Laptop ini juga nggak punya kelebihan yang wow banget sih, no gimmick lah. Kesannya seimbang banget. Laptop ini nggak kerasa pengen nunjukin kalau dia tuh heboh banget di suatu bagian tapi ngorbanin bagian lain. Kadang-kadang kita memang harus hargain produk kayak gini sih, yang pokoknya sesuai aja sama harga yang dia pasang, tinggal pakai, nggak ada yang disembunyiin. Kalau misalnya Anda minat sama Acer Predator Helios 300 ini, harganya 22.999.000 atau 23 juta kembali 1.000 perak. Ibaratnya harga segitu buat laptop gaming kayak harga HP yang 3 jutaan sih, atau harga mobil yang 200-300 jutaan. Jadi dia itu nggak terlalu wah, tapi ya udah cukup banget lah. Demikian review gadgetin buat Acer Predator Helios 300. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Aman ya. Memang waktu pertama kali buka langsung coba aja sih, nggak ada yang aneh.